Memasuki pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun 2026 yang ditargetkan akan usai pembahasan pada akhir bulan November 2025. DPRD Kabupaten Kudus gerak cepat melakukan pembahasan tersebut agar sesuai jadwal. Diawali dengan rapat paripurna, penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026 yang digelar DPRD Kudus pada 10 November 2025. Rapat ini menjadi langkah awal pembahasan anggaran daerah yang menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, terutama akibat penurunan transfer ke daerah atau TKD. Rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari pembahasan rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026. Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kudus Mas An dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kudus, unsur pimpinan DPRD Kudus beserta anggota DPRD Kudus, serta organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini, Senin 10 November 2025, masa persidangan pertama sidang ke-1 tahun sidang 2025-2026, pukul 11.32 waktu Indonesia Barat secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa KUA tahun anggaran 2026 telah disepakati bersama antara Bupati Kudus dan pimpinan DPRD Kabupaten Kudus pada tanggal 29 Agustus 2025 dengan nomor 900.1.1/2276/2025 dan 900.1.1041/2025. Sedangkan PPAS tahun anggaran 2026 tanggal 29 Agustus 2025 dengan nomor 900.1.2027/2025 dan 900.1042/2025. Dalam penyampaian nota keuangan rancangan APBD dan rancangan anggaran belanja daerah Kabupaten Kudus tahun 2026 dibacakan langsung oleh Bupati Kudus Samaani Intakoris. Secara ringkas, Bupati Kudus Samaani membacakan rancangan APBD tahun 2026 adalah sebesar 2,36 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan rincian dari pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar 2,16 triliun rupiah. Target pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar 3,76 miliar rupiah dan pendapatan transfer sebesar 1,6 triliun rupiah. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan 2,36 triliun rupiah, terdiri dari belanja operasi belanja modal dan belanja tidak terduga biaya transfer. Pasca penyampaian KUA PPAS di bulan September 2025, terdapat dinamika yang berdampak pada alokasi transfer keuangan daerah turun sebesar 33%. Rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026 kami susun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 31 tahun 2025 pada tanggal 4 Juli 2025 serta berdasarkan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang telah dibahas dalam Badan Anggaran DPRD serta disepakati dan ditandatangani bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Kudus pada tanggal 29 Agustus 2025. Pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati. Secara ringkas, rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026 adalah sebesar
2,36 triliun dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar 2,16 triliun rupiah. Target pendapatan daerah tersebut terdiri dari A. Pendapatan asli daerah sebesar 703,76 miliar rupiah. B. Pendapatan transfer sebesar 1,6 triliun rupiah yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 1,35 triliun rupiah, transfer antar daerah sebesar 106,4 miliar. Belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar 2,36 triliun rupiah yang terdiri dari A. Belanja operasi sebesar 1,68 triliun rupiah, B. Belanja modal sebesar 337,92 miliar rupiah, C. Belanja tidak terduga sebesar 22,16 miliar, D. Belanja transfer sebesar 322,44 miliar rupiah. Pembiayaan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar 198,18 miliar terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar 113,18 miliar rupiah, pinjaman daerah sebesar 85 miliar. B. Pengeluaran pembiayaan. Rancangan APBD tahun anggaran 2026 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan neto pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 adalah sebesar 198,18 miliar. Pimpinan, anggota dewan serta hadirin yang berbahagia, dalam kurun waktu setelah penyampaian rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun 2026 pada tanggal 15 September 2025 terdapat dinamika penganggaran daerah yang berpengaruh signifikan terhadap rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun 2026. Ketua DPRD Kudus Mas An menjelaskan, pembahasan rancangan APBD 2026 dilakukan dengan sejumlah penyesuaian signifikan. Penurunan TKD sebesar 538 miliar rupiah menjadi tantangan utama dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan melakukan efisiensi di berbagai pos belanja agar APBD tetap berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan rutin seperti biaya makan minum, perjalanan dinas hingga pengadaan alat tulis kantor ATK dipangkas hingga 50%. Mas An juga menegaskan, meski terjadi penurunan anggaran, DPRD akan memprioritaskan anggaran untuk peningkatan pelayanan publik seperti pembangunan jalan, lampu penerangan jalan umum, LPJU, pemeliharaan pasar tradisional, dan sektor lain yang berdampak langsung pada masyarakat. APBD tahun 2026 ya. Dan memang ada dinamika perkembangan transfer daerah TKD. Kabupaten Kudus ada pengurangan kurang lebih 538 miliar dan kita harus tetap bersyukur, tetap survive, tetap melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penghematan dan efisiensi di mana nanti APBD tetap bisa mensejahterakan masyarakat. Sektor apa aja Pak mungkin yang akan dilakukan efisiensi Pak? Efisiensi belanja-belanja di OPD, perjalanan dinas, termasuk kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan biaya yang banyak. Kita lakukan beberapa efisiensi dan beberapa langkah-langkah prioritas untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk TPP sendiri, apakah ada pengurangan? Ada pengurangan berapa persen Pak nanti jadinya? Nah, kurang lebih sesuai antara 10 sampai 15%. Ini kita nanti kaji dan kita sesuaikan dengan situasi kondisi. Pak, kayaknya target pendapatan daerah kan naik sekitar 200 miliaran dibanding tahun lalu ya. Mungkin apa yang akan digenjot Pak? Ya akan optimalisasi dan digitalisasi ya. Di mana nanti kita mohon nanti dukungan masyarakat termasuk dari teman-teman pers, jangan sampai ada penyelewengan penggunaan pendapatan, termasuk kebocoran-kebocoran, termasuk penyalahgunaan pajak-pajak, sehingga nanti biar masuk ke kas daerah dan uang itu bisa dibelanjakan ke masyarakat.
Setelah menerima hasil penyampaian nota keuangan rancangan APBD dan rancangan anggaran belanja daerah Kabupaten Kudus dari eksekutif, tahun 2026 yang diparipurnakan sebelumnya ditindaklanjuti oleh DPRD Kudus dengan rapat fraksi-fraksi untuk penyusunan pandangan umum fraksi, serta rapat tindak lanjut di tingkat Badan Anggaran Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kudus terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2026 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kudus Mas An dan unsur pimpinan serta anggota DPRD Kudus. Sementara Bupati Kudus diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus dan didampingi jajaran pemerintahan Kabupaten Kudus. Hasil rapat fraksi-fraksi DPRD Kudus terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2026, sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya atas nota keuangan yang disampaikan Bupati Kudus terhadap rancangan APBD senilai 2,36 triliun rupiah. Salah satu pandangan yang dibacakan yakni dari fraksi Demokrat P3 Hanura sebagai juru bicara Mardianto. Dalam pandangan umumnya, Partai Persatuan Demokrat Hanura memberikan catatan dan masukan antara lain, retribusi daerah yang bersumber dari galian C. Pasalnya di Kabupaten Kudus ini, galian C yang berizin maupun tidak berizin berjalan bersama. Sehingga DPRD berharap adanya pengawasan di bidang tersebut. Sementara itu, dari fraksi PKB memberikan catatan soal perbaikan sarana dan prasarana jalan seperti jalan yang berlubang segera diperbaiki oleh dinas terkait. Pemangkasan pohon besar di pinggir jalan agar dipangkas guna mengantisipasi terjadinya pohon tumbang. Dari fraksi Partai Golkar, dalam pandangan umumnya menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan penyerapan aspirasi masyarakat. Mengawali pandangan umum fraksi Persatuan Demokrat dan Hanura DPRD Kabupaten Kudus terhadap rancangan peraturan daerah Kudus tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kudus tahun anggaran 2026. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 26 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang dewan yang terhormat, semua sudah terlampir. Sidang dewan dan hadirin yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Persatuan Demokrat dan Hanura terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekhilafan. Kalaupun ada kekurangan, itu semata dari keterbatasan fraksi Persatuan Demokrat dan Hanura, dan kalaupun ada kelebihan itu hanya karena Tuhan Yang Maha Esa. Pokok-pokok pikiran adalah kewajiban setiap anggota DPRD yang tertuang dalam sumpah janji jabatan anggota DPRD dan didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan reses. Pokir memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Maka kami berharap Bupati Kudus tetap mengakomodir pokok-pokok pikiran dalam APBD tahun anggaran 2026 yang mekanismenya disesuaikan dengan aturan hukum. Ya, pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang Ranperda RAPBD tahun 2026 ini, bahwa fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan di dalam momentum Raperda ini diharapkan bisa dibahas dengan baik oleh Badan Anggaran dan TAPD. Kami juga
menyoroti bahwa pelaksanaan kegiatan pembahasan APBD ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian ada catatan-catatan di dalam fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa di musim penghujan ini diharapkan OPD terkait bisa segera melaksanakan, menindaklanjuti program-program yang sudah dianggarkan di tahun 2025 ini. Di antaranya adalah perbaikan sarana prasarana jalan, sehingga jalan yang berlubang akan segera teratasi. Kemudian pemangkasan pohon-pohon di pinggir jalan ini juga segera dilaksanakan untuk mengantisipasi musim penghujan. Besar harapan kami bahwa pelaksanaan itu bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian APBD ini bisa nantinya bisa berjalan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat. Ya, dana transfer daerah kita terkurangi sebesar 278 miliar. Konsekuensinya kita akan melaksanakan efisiensi yang ada, yang di situ sudah ada juknisnya, mana-mana yang bisa disesuaikan. Untuk itulah pelaksanaan pembahasan nanti diharapkan bisa betul-betul memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa terserap dalam rangka untuk mengatasi pelaksanaan program-program pembangunan maupun bagaimana dampak dari ekonomi ini bisa berjalan dengan baik, karena besar harapan kita semua, terutama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kegiatan visi misi bupati, kegiatan aspirasi dari para dewan yang diperjuangkan ini nanti betul-betul masih bisa terlaksana dengan baik. Untuk fraksi Demokrat, Hanura, dan P3, karena kita ini gabungan, berarti sih ada beberapa aspek yang disampaikan. Di antaranya memang yang saat ini kan memang musim hujan. Ini memang di mana-mana ini kan kita harus waspada. Kaitannya dengan yang di PUPR itu memang jalan rusak. Untuk yang LH ini memang pohon-pohon ini yang termasuk di sepanjang jalan ini yang pohon-pohonnya tinggi ini, dari pihak LH ini memang harus melakukan pemangkasan. Dan yang di dinas pendidikan ini dan juga kesehatan ini, teman-teman ini jujur aja yang sudah mengabdi lama ini harus di P3-kan. Kita merajut dari seperti Kabupaten Jepara, Mas. Jepara ini semua kan di P3-kan semua tanpa kecuali. Jadi untuk Kudus ini bisa menimba ilmu seperti di Jepara. Dan juga banyak termasuk ini kita bicara tentang retribusi, karena di Kudus ini kan marak dengan jujur aja galian C. Untuk galian C di Kudus ini memang marak, baik yang berizin dan tidak berizin ini sama-sama berjalan. Untuk itu yang menjadi pertanyaan dari fraksi kami ini, untuk masuk ke retribusi daerah ini gimana gitu. Ini menjadi pertanyaan kami, biar dari Pemda ini ada pemasukan, karena itu nantinya jalan-jalan kabupaten menjadi rusak. Intinya seperti itu. Dan juga ya, kami tetap hanya mengusulkan bahwa aspirasi DPRD itu tetap harus diadakan, karena itu menjadi salah satu sumpah janji anggota DPRD ketika dilantik. Itu termasuk salah satunya memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena kami dipilih juga secara politik dan juga ada reses yang harus kami akomodir konstituen kami, sehingga itu tetap kami berharap Bupati untuk tetap mengalokasikan atau menerima aspirasi dari kawan-kawan DPRD ini, Poker terutama. Nah, mekanismenya bagaimana, monggo diatur secara kaidah hukum yang berlaku supaya tidak juga menyalahi dan sebagaimananya. Kami mensepakati memang ada efisiensi anggaran ini juga sangat tergantung program visi misi Bupati, juga kami
tetap akan mendukung, diselaraskan sehingga kita sama-sama berjalan. Nanti ke depan bagaimana biar sama bagusnya pembangunan daerah, ada serapan aspirasi yang memang harus kami jalankan karena kami punya konstituen juga. Dan persoalan bahwa kami harus diselaraskan dengan program visi misi Bupati, kami mensepakati. Menindaklanjuti pandangan fraksi-fraksi DPRD Kudus, Bupati Kudus Samaani mengapresiasi dan penghargaan atas apresiasi dan dukungan yang diberikan DPRD Kudus untuk pemerintah Kabupaten Kudus dalam merealisasikan visi dan misi Bupati Kudus. Setelah melalui pembahasan bersama dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kudus bersama tim anggaran pemerintah TAPD Kabupaten Kudus, DPRD Kudus menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan pertama tahun 2025-2026 di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat pada 25 November 2025. Rapat yang dihadiri 31 dari 45 anggota DPRD Kudus itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kudus Mas An. Turut hadir 3 wakil Ketua DPRD Kudus, Bupati Kudus, Sekda Kudus, jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah BUMD di lingkungan Pemkab Kudus dan Camat. Berdasarkan pasal 54 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2024 menyebutkan bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Dengan demikian, kami memintakan pendapat Bapak Ibu Saudara segenap anggota DPRD Kabupaten Kudus untuk hal tersebut di atas apakah dapat disetujui? Setuju? Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Kudus yang hadir sampai dengan saat ini dan telah menandatangani daftar hadir adalah 31 orang dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten nomor 1 tahun 2024, rapat telah memenuhi quorum. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini Selasa tanggal 25 November 2025. Masa persidangan pertama sidang kelima tahun sidang 2025-2026 pukul 12.44 waktu Indonesia Barat secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dengan membahas keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang persetujuan atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026 serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus tentang Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna tersebut juga menetapkan perubahan Propemperda 2025 serta Propemperda 2026 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kudus.
Adapun dari rekapitulasi hasil laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus, maka struktur rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026, pendapatan daerah sebesar 1,7 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 2,26 triliun rupiah, sedangkan defisit sebesar 228,9 miliar rupiah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kesimpulan, setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus mempelajari, membahas, mencermati 1. Penjelasan Bupati Kudus terhadap rancangan tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 10 November 2025. 2. Materi ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026. 3. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus terhadap ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026 dalam rangka paripurna DPRD pada tanggal 12 November 2025. 4. Jawaban Bupati Kudus atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus terhadap ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna pada tanggal 14 November 2025. 5. Pembahasan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Kudus pada tanggal 24 November 2025. Maka Badan Anggaran DPRD bersama dengan TAPD Kabupaten Kudus dengan ini telah menyelesaikan pembahasan ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD. Penutup, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus terhadap pembahasan ranperda tentang APBD Kudus tahun anggaran 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan rancangan APBD Kudus tahun 2026 oleh DPRD Kabupaten Kudus bersama Bupati Kudus dituangkan dalam penandatanganan bersama oleh Bupati Kudus dan unsur pimpinan DPRD Kudus dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa 2025 di ruang paripurna DPRD Kudus baru-baru ini. Bupati Kudus Samaani Inta Qoris menegaskan, APBD 2026 akan difokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung visi misi kepala daerah. Meski mengalami pengurangan transfer daerah, pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi dan optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi. Ketua DPRD Kudus menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan APBD agar tidak terjadi keterlambatan seperti tahun sebelumnya. Proses pengadaan barang dan jasa termasuk perubahan sistem dari versi 5 ke 6 harus disiapkan sejak awal. Jika terlambat, kualitas pembangunan akan berdampak. Menurut Mas An, percepatan realisasi APBD dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Dengan nilai APBD mencapai 2 triliun rupiah, perputaran uang di setiap bulan dapat menjadi stimulus signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. DPRD pun mendorong setiap OPD untuk mengeksekusi program secara cepat dan berkualitas. Hasilnya alhamdulillah telah selesai dengan lancar. Semoga saja nanti APBD ini, karena kita membahas sudah tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan Permendagri 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Ini tanggal 25, maka
tentunya proses pelaksanaan APBD kami minta untuk tepat waktu, untuk bisa berpikir tentang percepatan pelaksanaan, sehingga nanti tidak seperti yang sekarang ini terjadi. Apapun ya, walaupun ada kendala ya, misalnya ada kendala tentang proses pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya, perubahan dari versi 5 ke 6 dan lain sebagainya, itu kan ya kendala, tetapi tentunya kalau itu dilakukan di awal kan tidak. Nah, ini yang terus kami lakukan saran masukan kepada Bupati untuk agar seluruh OPD bisa melaksanakan APBD secepat mungkin, agar satu kualitasnya bagus kalau toh itu pengadaan infrastruktur, kalau toh sifatnya yang lain juga biar menambah perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga kalau APBD kita itu 2 triliun, maka akan ada perputaran uang, taruhlah dalam 1 bulan itu 2 triliun itu dibagi 12 kan. Nah, ini yang nanti akan menambah sebagai salah satu pemacu untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu juga kami berharap nanti ada percepatan pelaksanaan program pemerintah pusat, program pemerintah, program Pak Presiden terkait dengan makan bergizi gratis, terkait dengan koperasi desa Merah Putih. Ini juga biar segera terrealisasi. MBG misalnya, kalau 101 titik SPPG di Kudus ini berjalan, kalkulasi kami ada sekitar uang 1 triliun dalam 1 tahun yang berputar di Kudus. Artinya dari kebutuhan untuk pemenuhan makan bergizi gratis ini dapat menjadi daya ungkit untuk perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari level yang paling kecil, misalnya ada sayur mayur, ada telur, ada tahu, tempe, semuanya akan bergerak. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu semuanya, daerah juga harus menyiapkan. Satu contoh, kebutuhan beras misalnya. Kebutuhan beras sangat tinggi sekali untuk kebutuhan ini, makan bergizi gratis. Makanya Dinas Pertanian harus mulai menghitung kebutuhan beras secara se-Kabupaten Kudus, karena hitung-hitungan kami kalau kita nggak segera hitung, maka nanti kita tidak akan tergantung pada daerah lain. Minimal kita bisa surplus dari daerah dengan cara, kalau memang kebutuhan kita kurang, coba kita buka lagi lahan-lahan tidur kita menjadi lahan produktif, misalnya itu untuk padi. Berikutnya untuk kebutuhan yang lain, misalnya pisang, jeruk dan lain sebagainya. Kita lihat potensi daerah. Maka anggaran ke depan kami minta untuk beberapa OPD terkait dengan itu, terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan lapangan pekerjaan. Dinas Pertanian sangat mempunyai peran penting di sini. Dengan kesepakatan bersama rancangan APBD Kabupaten Kudus, DPRD Kudus berharap anggaran tersebut dapat menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pembangunan daerah, serta dapat dijalankan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi Bupati Kudus yang telah ditetapkan.